Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang teman-teman semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada siang hari ini di pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai gonore. Sebelumnya saya sendiri yaitu Muhammad Reza Rahmatullah dan Zahra Qori Aziza, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai gonore. Sebelumnya mungkin teman-teman mengenal gonore ini sebagai raja singa atau kencing nanah, seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai definisi, epidemiologi atau persebaran, penyebab, penularan, gejala, serta pengobatan dan juga pencegahannya. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai gonore. Apa sih gonore itu? Jadi mungkin teman-teman tahu raja singa ya, raja singa atau gonore itu adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya apa? Yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana bakteri ini biasanya itu mempengaruhi saluran reproduksi dan dapat menimbulkan gejala-gejala peradangan. Gejala peradangan ini biasa terjadi pada uretra, serviks, ataupun bagian lainnya dari sistem reproduksi seperti itu. Baik, untuk persebaran atau epidemiologinya, itu untuk di dunia ya, berdasarkan data WHO, itu gonore ini menempati peringkat kedua sebagai penyakit menular seksual tertinggi di seluruh dunia, di mana setiap tahunnya itu ada 106 juta kasus baru ditemukan pada orang dewasa. Dan untuk di Indonesia sendiri, gonore ini menempati sebagai penyakit menular seksual yang paling banyak bersamaan dengan sifilis. Berikut beberapa contohnya, seperti di Kota Bandung ada sebanyak 37,4%, di Kota Surabaya sebanyak 19,8%, dan di Jakarta sebanyak 29,8%. Ya, ini penyebabnya yaitu adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana bakteri ini biasanya itu bisa menginfeksi saluran kelamin manusia. Biasanya kalau pada pria itu uretra, kalau pada wanita biasanya serviks dan juga rahim. Namun bakteri ini juga bisa menginfeksi pada bagian lainnya seperti pada bagian tenggorokan, rektum atau anus, dan juga pada bagian mata seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai penularan. Jadi penularan gonore ini yang paling utama yaitu melalui kontak seksual atau hubungan badan ya. Baik hubungan seksual melalui vagina, melalui anal atau anus, atau melalui mulut atau oral. Yang mana kita seorang yang tertular gonore itu sudah melakukan kontak seksual dengan orang yang sebelumnya sudah ada penyakit gonore itu sendiri, seperti itu. Untuk yang kedua, penularan bisa melalui dari ibu ke bayinya sendiri, karena saat melahirkan itu bayi melewati alat kelamin ibu, sehingga cairan dari alat kelamin ibu itu sendiri akan bisa terpapar kepada bayinya, sehingga bayinya juga terinfeksi gonore itu. Selanjutnya yang ketiga, ini bisa melalui non-seksual. Jadi non-seksual itu tidak berhubungan badan, namun cairan dari tubuh pasien itu bisa terkena kita. Contohnya bisa melalui suntikan yang dilakukan bersamaan seperti itu. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Zahra Qori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala dari gonore sendiri. Gejala dari gonore sendiri ada yang untuk pria dan juga untuk wanita, karena gejalanya ini sendiri berbeda antara pria dan wanita. Untuk yang pria sendiri, yang pertama itu gejalanya ada saat nyeri buang air kecil. Lalu yang kedua keluar cairan dari penis. Yang ketiga pembengkakan atau nyeri pada bagian testis. Yang keempat gejala pada rektum atau anus. Dan yang kelima yaitu gejala pada tenggorokan. Mungkin bisa di next. Lalu untuk yang pada wanita, yang pertama itu keluarnya cairan pada vagina. Yang kedua itu nyeri pada perut bagian bawah. Dan yang ketiga perdarahan pada vagina yang abnormal.
Yang keempat, nyeri saat berhubungan seksual. Yang kelima, gejala di rektum atau anus. Dan yang keenam, gejala pada tenggorokan. Nah, untuk pengobatan dari gonorea ini sendiri, yang pertama bisa mengkonsultasikan penyakit ini dengan tenaga kesehatan. Dan yang kedua itu penggunaan antibiotik, namun penggunaan antibiotik dan tata laksana setelahnya ini bisa dipakai setelah kita konsul dengan petugas kesehatan. Dan yang ketiga itu ada pengobatan untuk pasangan seksual. Yang keempat, kita patuh dengan pengobatan tersebut. Dan yang kelima, menghindari berhubungan seksual dahulu dengan penderita dari gonore. Dan yang keenam, pemeriksaan ulang. Ketujuh, pemantauan gejala. Dan yang ke-8 itu antibiotik alternatif jika kita tidak bisa menggunakan antibiotik utama. Seperti jika kita alergi dengan antibiotik utama, kita bisa menggunakan antibiotik yang lainnya. Nah, yang untuk pencegahan, untuk mencegah kita tertular dari gonore sendiri ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jika akan berhubungan seksual, kita bisa menggunakan kondom terlebih dahulu supaya tidak tertular. Yang kedua, itu setia kepada pasangan. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan screening rutin ke tenaga kesehatan. Dan yang keempat, itu melakukan pencegahan dari transmisi ibu ke bayi. Yang kelima, patuh. Dan yang keenam, update tentang edukasi seksual. Dan yang ketujuh, kita harus aware dan memantau gejala-gejala gonore, terutama kepada diri kita sendiri dan pasangan kita. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya dan Raiza. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Baik, silakan kepada Bapak Ar-Rahman. Baik, izin bertanya. Kira-kira orang usia berapa yang bisa terkena gonore? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ar-Rahman. Mungkin saya langsung jawab saja ya untuk pertanyaan dari Bapak Ar-Rahman. Usia berapa sih yang biasanya kena gonore? Sebenarnya gonore ini bisa kena di semua usia, namun berdasarkan data yang sudah didapatkan, penyakit gonore ini umumnya itu didapatkan pada umur 15-30 tahun. Karena di usia segini itu masih aktif-aktifnya untuk kegiatan seksualnya, sehingga untuk resiko terkena dari gonore itu lebih tinggi pada usia 15-30 tahun. Mungkin sekian Pak Ar-Rahman, apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih Bapak Ar-Rahman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Bapak Herwan, dipersilakan. Oh, ya, tidak. Terima kasih. Silakan. Ya, saya izin bertanya. Kalau ketemu orang gonore, nah itu bisa ketular enggak? Nah, sama kira-kira merek kondom yang bagus itu apa, Mas? Oke, baik, izin bertanya ya Bapak siapa ini? Bapak Herwan ya. Untuk yang pertama mungkin saya ingin menjawab mengenai ini ya, kalau ketemu orang gonore itu bisa ketularan atau enggak. Nah, jadi kalau tadi kan sudah disebutkan penularannya ya, itu bisa melalui seksual, bisa melalui dari ibu ke anaknya, juga bisa dari misalkan kontaminasi dari suntikan ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu orang, asalkan kita tidak berhubungan badan dengan dia dan tidak memakai suntikan bersama dengan dia, itu aman saja Pak. Jadi tidak akan menimbulkan penularan seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua ya, mengenai merek kondom yang bagus biasanya dipakai, kalau itu berdasarkan tentang harganya ya. Kalau misalkan harga yang murah biasanya Sutra itu sudah bagus untuk mencegah terjadinya penularan. Namun kalau yang model-model impor atau yang bagus itu biasanya seperti ada Durex, mungkin tapi harganya agak sedikit tinggi. Dan semua kondom itu bisa didapatkan di
supermarket atau apotek terdekat seperti itu. Baik, apakah Bapak sudah menjawab, Bapak Herwan? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi pada teman-teman yang lainnya? Baik, apabila dirasa cukup, kami cukupkan untuk presentasi kami hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.